Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Ya, langsung saja untuk pertemuan kita kali ini yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ya. Kalau kemarin kita berkenalan tentang apa? Jaringan-jaringan apa saja yang ada pada tumbuhan. Sekarang kita bahas satu persatu jaringan yang ada di masing-masing organ pada tumbuhan. Oke. Jadi untuk sebagai pengingat kembali ya. Jadi di dalam jaringan tumbuhan itu ada yang namanya jaringan meristem dan ada jaringan dewasa. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah ya. Yang aktif membelah, aktif tumbuh, tambah panjang, tambah besar itu jaringan meristem. Kalau yang jaringan dewasa itu jaringan yang sudah permanen ya. Jaringan meristem ini sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Untuk yang primer ini jaringan meristem yang ada pada ujung batang sama ujung akar ya, contohnya. Kalau yang sekunder ini merupakan eh, diferensiasi ya dari jaringan dewasa. Jadi jaringan dewasa yang terdiferensiasi itu akan jadi jaringan meristem sekunder. Terus untuk jaringan dewasa ini dibagi menjadi 4 ya. Ada jaringan pelindung, fungsinya untuk melindungi. Jaringan dasar, ini jaringan yang membentuk tumbuhan itu sendiri ya. Terus ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini jaringan yang mendukung jaringan dasar. Terus ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini untuk mengangkut air maupun mengangkut hasil fotosintesis. Ya, kesemuanya ini nanti akan kita bahas di materi kita kali ini ya, berdasarkan organnya. Oke, jangan lupa ya, silakan di-download buku elektronik IPA sama handout-nya ya, buat bahan belajar kalian di rumah. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama jaringan yang ada pada akar. Yang pertama ini saya tampilkan penampang akar ya, yang melintang, penampang akar melintang. Yang gambar sebelah kiri ini adalah akar pada tumbuhan dikotil. Dan yang sebelah kanan ini adalah gambar akar pada tumbuhan monokotil. Ya, masih ingat kan ya, tumbuhan dikotil itu apa? Tumbuhan dikotil itu tumbuhan berbiji berkeping 2. Kalau monokotil itu tumbuhan biji berkeping 1. Ya. Jadi tumbuhan itu akan memiliki 2 keping saat dia mengalami perkecambahan. Bukan bijinya ada 2, bukan. Ya. Tapi biji itu akan mengalami perkembangan pada fase perkecambahan itu bijinya memiliki 2 keping ya. Jadi seperti itu. Ya, kembali lagi ke materi kita yaitu jaringan pada akar. Di jaringan pada akar itu yang pertama, yang bagian paling luar itu ada yang namanya epidermis ya. Di sini ini ada lapisan yang mengelilingi tumbuhan. Ini namanya epidermis. Epidermis itu termasuk jaringan pelindung ya, karena fungsinya untuk melindungi akar dari lingkungannya ya. Bagian dari jaringan epidermis ini ada yang
mengalami modifikasi ya, membentuk namanya rambut akar. Fungsi rambut akar itu apa? Yaitu untuk memperluas jaringan penyerapan ya, memperluas wilayah penyerapan air dan mineral. Di bawah jaringan epidermis itu ada yang namanya korteks ya. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim ya. Masih ingat ya, jaringan parenkim itu jaringan apa? Tergolong jaringan apa? Jaringan penyokong. Terus di bawah korteks ini ada namanya endodermis, ada yang namanya perisikel. Kalau pada tumbuhan dikotil ada namanya kambium, ya. Endodermis ya. Jadi endodermis ini itu lapisannya sangat tipis banget ya. Kalau korteks ini lumayan tebal ya, dari sini sampai sini itu korteks. Tapi kalau endodermis dan perisikel itu kalau dilihat sekilas itu hampir tipis ya, tipis banget atau bisa dikatakan menyatu. Tapi sebenarnya itu dua lapisan yang berbeda ya. Untuk endodermis itu lapisan yang paling dalam pada korteks, jadi di bawahnya korteks itu namanya lapisan endodermis. Artinya endodermis ini bisa dikatakan sebagai perbatasan ya antara korteks sama silinder pusat atau stele. Fungsinya buat apa? Fungsinya sebagai pembatas ya, pembatas selektif untuk mengatur masuknya air dan mineral dari tanah ke jaringan pembuluh angkut ya, pembuluh angkut silem. Terus kalau perisikel, ya perisikel itu lapisan terluar pada stele atau silinder pusat yang fungsinya untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Jadi bisa dikatakan perisikel itu pembatas ya, hampir sama endodermis, hampir sama seperti endodermis. Jadi perisikel itu pembatas antara stele dan korteks. Stele itu ini loh. Nah, lingkaran ini namanya stele. Atau istilahnya itu silinder pusat ya, silinder pusat atau bahasa kerennya itu stele. Selanjutnya ada yang namanya floem. Ya, floem itu adalah jaringan atau berkas pengangkut untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ya, tempat fotosintesis menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau pada akar dikotil itu bentuknya yang bulat-bulat ini ya. Bentuknya yang bulat-bulat ini itu floem. Kalau pada monokotil ini juga bulat tapi letaknya tersebar. Kalau silem itu adalah jaringan pengangkut air dan mineral. Ini bentuknya yang kayak bintang ini ya atau kayak suriken. Ya, ini bentuk dari silem pada akar tumbuhan dikotil. Kalau monokotil sama-sama bulat. Jadi perbedaan antara penampang akar dikotil dan akar monokotil itu letak silem dan floemnya ya. Kalau pada dikotil itu letak silem dan floemnya itu teratur ya. Kalau yang silem itu bentuknya kayak bintang ini, kalau yang floem titik. Tapi kalau pada akar tumbuhan monokotil ini bulat-bulat semua dan tersebar merata di silinder pusat. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini gambar yang lain dari penampang akar. Saya kasih gambar yang warna-warni. Sama kok. Kalau kalian perhatikan sama. Ya, kalau gambar sebelah kiri ini gambar dari samping, kalau ini gambar melintang. Ya. Silakan diperhatikan. Oke, saya kira cukup ya. Lanjut. Jaringan pada batang. Nah, sedikit berbeda ya. Kalau jaringan pada batang untuk tumbuhan dikotil itu
masih sama, letak xilem dan floemnya itu teratur ya. Xilemnya itu ada di bagian dalam, kalau floemnya ada di bagian luar yang dibatasi oleh kambium ya. Kambium itu apa? Kambium itu jaringan meristem pada tumbuhan yang selnya aktif membelah. Jadi bagian yang membuat tumbuhan itu melebar itu adalah kambium. Sedangkan pada monokotil itu tidak memiliki kambium. Akibatnya tumbuhan monokotil itu tidak bisa tumbuh sebesar tumbuhan dikotil. Jadi nggak bisa membesar. Ya, stagnan seperti itu. Ada batas pertumbuhannya ya. Kayak pohon pisang kan nggak mungkin dia tumbuh sampai memiliki diameter berapa meter itu. Nggak bisa. Berbeda sama pohon mangga, katakanlah seperti itu. Dia bisa membesar karena dia memiliki jaringan meristem yang namanya kambium ya. Oke. Untuk letak korteksnya itu sama ya. Di sebelah sini ini korteks. Kalau pada monokotil ya di sela-sela di antara xilem dan floem ini korteks. Epidermisnya bagian luar sama, floemnya di sini. Kalau di sini acak ya. Kalau pada dikotil ini ada di bagian luar ini. Ini ya, bagian luar. Kalau pada monokotil itu ya lingkaran-lingkaran kecil ini, tapi acak ya, nggak jelas letak floem dan xilemnya. Seperti itu. Nah, ini gambar yang lain. Coba kamu perhatikan ya. Berkas pengangkutnya, xilem dan floemnya yang pada monokotil ini letaknya acak. Kalau pada dikotil ini teratur ya. Yang warna agak gelap ini floem ya, berkas pembuluh tapis atau pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis. Kalau yang bagian dalam yang agak terang ini pembuluh xilem ya. Terus antara floem dan xilem itu dibatasi oleh yang namanya kambium. Oke, jadi seperti itu. Terus di bagian tengah-tengah ini di silinder pusat ini ada empulur ya. Jaringan parenkim empulur. Empulur ini tersusun atas sel parenkim. Terletak di bagian tengah pada silinder pusat. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Berikutnya ya, jaringan pada daun. Nah, kalau pada daun, jadi ini gambar daun ya, kemudian dipotong. Nah, gambar irisan melintangnya itu kurang lebih seperti ini ya. Lapisan-lapisannya ada epidermis di bagian atas dan bagian bawah. Ya, fungsinya untuk ya melindungi ya, kan termasuk jaringan pelindung. Melindungi si daun dari lingkungannya atau melindungi air supaya menguapnya nggak banyak-banyak. Terus di bawahnya jaringan epidermis ada jaringan palisade atau namanya jaringan tiang. Ini jaringan tiang ya. Ini jaringan tiang, yang atas ini jaringan tiang. Di jaringan tiang ini banyak sekali terdapat klorofil ya. Fungsinya untuk berfotosintesis. Di bawahnya ini ada jaringan spons ya, atau ada yang menyebutkan jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang ini hampir sama seperti jaringan palisade ya. Tapi pada jaringan spons ini banyak sekali rongga-rongga yang fungsinya itu agar udara itu bisa masuk ya, udara oksigen O2 dan CO2. Ada uap air ya atau H2O itu bisa keluar masuk lewat sela-sela jaringan spons. Nah, terus yang panjang ini itu adalah gambar tulang daun pada daun ya. Nah, di tulang daun ini ada jaringan berkas pengangkut xilem dan floem. Jadi di sini ada jaringan xilem dan floem.
Nah, terus di sini ada lubang-lubang kecil ini adalah stomata ya. Stomata itu ibarat kata seperti jendela atau pintu tempat keluar masuk udara ya. Jadi seperti itu. Ini gambar jaringan daun yang lain ya. Oh ya, di sini ada kutikula. Nah, lapisan kutikula itu lapisan di luarnya epidermis. Fungsinya untuk menahan ya, menahan penguapan yang berlebihan. Kutikula ini bisa dikatakan seperti apa ya? Pelapis. Bentuknya itu kayak lilin ya yang melapisi epidermis supaya air nggak banyak menguap. Ini palisade tadi atau namanya jaringan tiang yang ada rongga-rongganya ini adalah jaringan bunga karang atau jaringan spons. Berkas mangkutnya ini ya yang tuang daun tadi. Ya, jadi seperti itu. Saya kira kalian paham ya. Nah, terus klorofil ini nanti buat apa? Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya klorofil itu dipergunakan untuk proses fotosintesis ya. Dan fotosintesis ini membutuhkan banyak sekali bahan-bahan. Yang pertama, ada karbon dioksida ya. Karbon dioksida ini diperoleh dari tumbuhan itu sendiri, diperoleh dari hewan, diperoleh dari manusia, dan diperoleh dari proses pembakaran ya. Nanti akan diserap oleh tumbuhan terus sama air ya. Ini bahan bakunya itu karbon dioksida sama air. Air didapat dari mana? Didapat dari akar, diserap dari batang dan daun itu bisa diserap. Terus disalurkan menuju daun oleh jaringan xilem. Ya, dari bahan baku ini nanti akan dimasak menggunakan klorofil sama cahaya matahari. Ya, nanti akan menghasilkan glukosa ya, atau zat tepung atau karbohidrat dan menghasilkan oksigen. Jadi inilah hasil fotosintesis yang sering kita manfaatkan ya. Jadi oksigen untuk kita bernafas, respirasi ya. Terus menghasilkan glukosa. Glukosa ini nanti dalam bentuk cadangan makanan ya. Kalau pada tumbuhan bisa berupa buah, bisa berupa umbi-umbian, ya, kentang, wortel, terus apa lagi? Yang umbi yang ada di tanah dan batang. Ya, pokoknya yang kita makan itu merupakan glukosa ya, hasil dari fotosintesis. Sekarang gini, saya tanya, kira-kira menurut kalian, apakah pada malam hari tumbuhan juga melakukan proses fotosintesis? Silakan dikirimkan jawabannya nanti ke nomor WA saya ya. Oke, silakan dijelaskan beserta alasannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada silakan ditanyakan melalui WA saya ya. Oke. Terus ini saya kasih tugas, silakan dikumpulkan paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ya, tugasnya ini kalian saya suruh mencari perbedaan ya berdasarkan struktur morfologi organ pada tumbuhan. Struktur morfologi itu apa? Itu struktur yang dimiliki tumbuhan itu sendiri gambarnya ya. Tata letak jaringan-jaringan yang ada pada organ tumbuhan. Kalau pada monokotil akarnya bagaimana? Kalau pada dikotil akarnya bagaimana? Berdasarkan letak jaringan ya atau struktur morfologinya seperti apa? Kalau pada monokotil, kalau pada dikotil itu seperti apa? Ya, batangnya seperti bagaimana dan pada daunnya itu bagaimana ya. Kalian kerjakan di kertas atau di buku tulis juga nggak apa-apa sebagai catatan.
Terus yang kedua, silahkan jawab pertanyaan saya tadi ya. Ada satu lagi. Apakah tumbuhan melakukan proses fotosintesis di malam hari? Silahkan dijawab dan beri alasannya. Jadi ada dua ya. Tugas yang pertama itu tugas yang ini. Yang kedua, apakah tumbuhan melakukan proses fotosintesis di malam hari? Oke, saya kira sudah cukup ya penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.